Ya, dan antara Badan Pengelolaan Investasi Negara yang satu ini sejak awal kemunculannya ini semakin dan terus menjadi perbincangan di masyarakat. Berbagai kemudian pro dan kontra juga hadir di sana. Termasuk diantaranya seberapa kemudian kuat peran Danantara dalam mengelola investasi untuk kemudian berpengaruh pada target pertumbuhan ekonomi 8%. Kita akan bahas bersama hari ini. Sudah bergabung bersama saya di sini Chief Operating Officer dari Danantara, Bapak Doni Oskaria. Terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama CNN Indonesia. Terima kasih Mbak Mevri. Iya Pak, tadi yang pertama-tama nih, dari awal kita tahu kemunculan Danantara, tentu pro kontra ada di sana. Betul. Termasuk diantaranya ketika diumumkan siapa-siapa saja yang menjadi struktur pengurusnya dari dalam maupun luar negeri. Respons juga beragam, termasuk pasar juga merespon dengan sentimen sendiri. Bapak menilainya seperti apa? Yang pertama tentu kita mengucapkan terima kasih kepada CNN yang sudah mengundang saya untuk hadir pada hari ini. Ini satu kesempatan yang baik untuk menjelaskan juga kepada masyarakat mengenai Danantara yang memang menjadi harapan besar tentunya. Sesuai dengan namanya ya, harapan besar bagi bangsa Indonesia untuk memberikan dampak positif tentunya, baik itu terutama sekali tentu di bidang ekonomi, memberikan lapangan pekerjaan yang banyak kepada masyarakat, dan juga pengelolaan investasi yang memberikan return yang baik kepada negara. Dan rangka tadi Mbak Melvi sampaikan bahwa untuk mencapai target 8% salah satunya. Nah, memang kemarin kita sudah mengumumkan seluruh pengurus daripada Danantara, tentu responsnya tidak mungkin semua orang akan terpuaskan, tetapi paling tidak ini adalah pilihan terbaik yang kita lakukan. Nomor satu adalah bahwa dasar pemilihannya 100% adalah profesional, kita mengkaji dari berbagai macam aspek, dari berbagai macam kekuatan, sehingga ini menjadi satu kekuatan yang kombinasi yang baik untuk memastikan bahwa Danantara bekerja dengan baik dan berjalan dengan baik. Yang kedua bahwa tidak ada satupun daripada pengurus ini yang titipan. Semua kita lakukan pendekatan, baik itu mempergunakan juga headhunter tentunya. Juga mempergunakan network kita, terutama sekali orang yang memang capable di bidangnya. Nah, hasilnya seperti yang sudah kami sampaikan, komposisi yang menurut kami ini terbaik. Baik itu di sisi Dewan Penasehat, Dewan Pengawas, kemudian pengurus. Ini adalah pilihan-pilihan terbaik. Tentu kombinasinya juga kalau kita lihat di Dewan Penasehat, itu ada berbagai macam. Ada yang memang ahli di bidang ekonom, ada yang ahli di dalam bidang investasi, ada yang ahli dalam entrepreneurship dan international relation. Jadi ini memang kita ambil ini sebagai satu kombinasi yang pas. Supaya tidak semuanya monoton, kita membutuhkan advice di bidang international relation dan entrepreneurship, yang tentunya juga dipertanyakan oleh ada yang mempertanyakan, tapi menurut kami ini memang untuk aspek itu kita membutuhkan itu. Kemudian juga ada yang ahli di bidang ekonom yang sangat terkenal juga. Kemudian juga yang ahli dalam bidang investasi. Sehingga ini nanti nasihat yang diberikan kepada kita tentu mencakup begitu banyak aspek. Karena memang Danantara diharapkan tidak hanya bermain di lokal, tetapi kita ingin menunjukkan juga Danantara setara dengan sovereign wealth fund lainnya yang ada di dunia, sehingga kita akan bersama-sama tidak hanya di lokal tapi juga akan ke internasional. Karena nggak main-main ya Pak, asetnya yang dikelola ada 900 miliar USD atau sekitar 1.400 triliun rupiah. Berarti dipastikan nggak ada political di sana? Bisa dalam dipastikan, pemilihan? Bisa dipastikan bahwa karena kami memang terlibat detail dalam pemilihan, kita melakukan ratusan wawancara, interview, kemudian juga melihat track record, melakukan juga background checking tentunya. Karena memang kita menginginkan ini jauh dari kontroversi. Jadi kita melakukan background checking juga. Jadi ini tidak ada sama sekali intervensi daripada politik. Kalau dilihat susunannya tidak ada afiliasi politik sama sekali. Dan banyak orang juga tahunya setelah melihat recordnya aja. Dengan begitu melihat lulusannya dan lain sebagainya. Ya kalau kita lihat rata-rata mereka PhD, kemudian master, ya. Kemudian juga dengan track record yang rata-rata CEO di berbagai macam company. Nah ini menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah kali ini betul-betul serius ingin memiliki satu sovereign wealth fund yang
di-manage oleh para profesional. Nah, ini juga akan kita tularkan juga kepada anak-anak usaha kita. Akan terjadi transformasi juga di BUMN-BUMN yang akan dikelola oleh Danantara. Termasuk di antara Himbara yang kemarin juga sudah mengumumkan struktur terbarunya ya Pak? Betul. Nah, ini juga perlu disampaikan juga kepada publik. Kalau melihat dasar daripada pemilihan manajemen Himbara, itu betul-betul menunjukkan keseriusan kita dalam pengelolaan. Jadi ada 3 tema yang kita lakukan, ada 4 tema yang kita lakukan di dalam pemilihan pengurus daripada Himbara. Nomor 1, bahwa kita ingin melakukan transformasi di BRI dengan perkuatan apa bisnis yang sudah ada, kita ingin memperkuat di sisi consumer banking dan juga di sisi fundingnya. Sehingga pilihannya adalah berdasarkan kepada itu, bahwa transformasi ini dilakukan. Sehingga kalau kita lihat susunannya adalah, memang susunannya menunjukkan bahwa akan terjadi transformasi menjadikan lebih hebat lagi BRI-nya. Kemudian kalau kita lihat di Mandiri, ini juga melalui kajian yang dalam, kita melakukan interview. Ini lebih dari 200-an calon direksi yang kita interview. Jadi kalau dicek ke mereka semua, mereka melewati proses interview semua. Ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun intervensi dalam pemilihan pengurus Himbara juga. Jadi seperti Mandiri, ini kita ingin berkelanjutan, continuity daripada proses yang sudah dicapai oleh Mandiri hari ini, sehingga susunannya tidak banyak berubah. BNI juga demikian. BTN akan melakukan sedikit ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan, kita perhatikan. Ini juga tadi melewati proses pemikiran yang panjang, dan yang perlu saya sampaikan ke publik juga, yang kita sangat beruntung, tidak satu pun daripada pengurus di Himbara itu diintervensi oleh Presiden. Ini menurut saya pertama kali, walaupun Presiden melihat dan memastikan bahwa ini orang-orang profesional, memiliki track record, dicek background-nya melalui instrumen yang dimiliki oleh Presiden, kemudian Presiden bilang, oke, semuanya bagus. Jadi ini perlu kita sampaikan ke publik bahwa proses ini memang menunjukkan bahwa kita komitmen yang tinggi daripada Presiden untuk memiliki satu sovereign wealth fund yang baik, yang didukung oleh BUMN-BUMN yang baik, dan dikelola secara profesional. Pak, kita lihat dari jajaran C-level yang ada di Danantara. Bapak tidak hanya menjadi COO, tapi juga merupakan Wakil Menteri BUMN. Begitu pula Pak Rosan sebagai CEO juga merupakan Menteri di Kabinet Merah Putih, begitu. Di sisi lain ada juga Pak Pandu Syahrir yang juga bisa dikatakan memiliki jabatan strategis gitu ya di perusahaannya. Nah, ini kemudian juga dipertanyakan publik, Pak. Juga sempat ramai begitu ya. Bagaimana kemudian memastikan tidak ada tumpang tindih, tidak ada konflik kepentingan ketika yang jadi wasitnya juga jadi pemain di dalam sistem tersebut? Yang pertama mungkin saya mulai dulu dari saya, sebelum nanti saya bicara ke yang lain. Ya, sahabat-sahabat saya yang lainnya. Yang pertama, bahwa memang di dalam undang-undang itu dicantumkan bahwa Kementerian BUMN dapat menempatkan wakilnya di Danantara. Nah, saya memang menjadi perwakilan. Kenapa ini dicantumkan dalam undang-undang? Supaya tidak terjadi double, ya, tidak terjadi birokrasi yang berkelebihan di dalam proses ini. Toh sebetulnya badan ini memiliki satu instrumen sendiri, pengawasan sendiri. Jadi tidak akan ada konflik kepentingan karena memang tidak ada kepentingan. Karena ini kan bukan swasta dan swasta, tapi negara dan negara. BPI dan Danantara punya negara, kemudian kementerian juga punya negara. Tetapi untuk lebih memudahkan, karena memang pemerintah memiliki juga saham Merah Putih di Danantara, sehingga lebih kepada itu fungsi. Jadi saya memang bukan dalam rangka double. Banyak orang bilang rangkap jabatan tidak sah, tetapi ini memang diatur oleh Undang-Undang BUMN yang baru mengenai pembentukan Danantara. Yang kedua berkaitan dengan Pak Rosan. Pak Rosan itu kan namanya Badan Pengelola Investasi. Beliau adalah Menteri Investasi. Jadi memang selama ini juga menteri ada yang kepala badan. Karena sebelumnya juga Pak Rosan adalah Menteri Investasi dan Badan Penanaman Modal. Jadi ini sebetulnya untuk mempermudah. Kenapa mempermudah? Yang pertama bahwa Sovereign Wealth Fund ini, kita ini tidak hanya akan melakukan investasi sendiri. Tetapi kita juga akan menggandeng para investor yang masuk keluar. Kita bisa co-invest. Kita juga bisa bikin fund baru, sub-fund. Ya, di mana kemudian kita masuk, dan antara masuk, kemudian investor juga masuk untuk satu proyek. Nah, gate-nya ini kan masuknya dari Kementerian Pak Rosan. Jadi ini akan lebih memudahkan, mensinkronisasi sehingga tidak terjadi duplikasi. Misalkan masuk satu investor yang ingin masuk ke Indonesia, ingin berinvestasi di Indonesia. Ini seleksinya kan masuk melalui Kementerian Investasi. Kalau investasi ini kemudian bagus, dan memang prospeknya bagus, orang yang membawa know-how yang bagus, ya, dan ahli di dalam industri yang akan mereka invest,
Kan lebih memudahkan kalau kemudian Danantara co-invest dengan mereka. Daripada tadi mereka 100%, mungkin kita akan masuk 51%, misalkan 60% sini. Jadi pertama menurut kami ini adalah lebih mempermudah, tidak ada konflik karena tidak ada kepentingan di sini, dua-duanya kepentingan negara. Kecuali itu ada individual, kecuali ada kepentingan pribadi ya. Tetapi ini kan lebih memudahkan birokrasi yang terjadi di dalam pengelolaan Danantara. Karena dua-duanya adalah Menteri Investasi dan satu Badan Pengelola Investasi. Gate-nya dari sana kemudian kita bisa merespon dari sini. Menurut saya ini satu mungkin efektivitas yang dilakukan oleh Pak Presiden daripada kita punya dua, kemudian birokrasinya juga menjadi tumpang tindih, kemudian nanti juga ini kita tidak bisa mendapatkan gate atau gerbang masuknya investasi melalui satu pintu. Nah ini lebih mempermudah dan mengefektifkan. Menurut saya pemikiran Bapak Presiden adalah untuk lebih mempermudah kerjasama, koordinasi, sehingga efektivitas dalam menjalankan Danantara akan jauh lebih efektif lagi. Begitu juga dengan Pak Pandu, kita mengenal Pak Pandu sebagai seorang yang memang berkecimpung di bidang investasi selama ini. Tetapi dengan track record beliau, kemudian juga komitmen beliau, begitu hari pertama diumumkan beliau berhenti dari semua aktivitas swasta. Menurut saya ini menunjukkan bahwa satu pengabdian yang luar biasa yang ditunjukkan juga oleh Pak Pandu, sehingga kami bertiga sebetulnya memang sudah punya komitmen yang strong bahwa kita ingin membentuk ini menjadi satu sovereign wealth fund yang baik. Karena kita menjadi orang pertama yang merunning Danantara ini, dan di titik ini juga kita akan menentukan apakah kita akan diterima atau kita akan ditolak oleh masyarakat. Kita akan meninggalkan jejak baik atau kita akan meninggalkan jejak yang buruk di dalam pengelolaan Danantara. Jadi ini tidak bisa main-main, dan komitmen ini sudah menjadi bagian dari awal sekali kita bisa bertiga bahwa sebaiknya kita putuskan, kita mau atau tidak. Kalau kita mau, tidak ada kata-kata untuk tidak sukses. Lakukan sebaik mungkin, lakukan seprofesional mungkin. Kalau kita tidak kuat, mendingan kita tidak usah. Karena ini tidak sesuatu yang bisa, menurut saya tidak bisa sesuatu yang ragu-ragu. Ini pertaruhan yang luar biasa bagi Indonesia untuk memiliki satu sovereign wealth fund yang kredibel dan profesional. Sekali kita gagal di sini, mungkin kepercayaan terhadap Danantara seumurnya, selama-lamanya akan hilang. Jadi ini memang kami bertiga memiliki komitmen yang strong, bisa dilihat dari hasil pemilihan susunan, kemudian juga bisa dilihat dari hasil pengurus Himbara, ya itu menunjukkan bahwa memang komitmen ini didukung oleh Presiden dengan sangat kuat bahwa semua harus dikelola secara profesional. Akuntabilitas, transparansi, itu juga tentu jadi pertanyaan besar dalam pengelolaan aset yang luar biasa besarnya. Termasuk cita-cita besar, Pak, pertumbuhan ekonomi 8%. Bagaimana strateginya Danantara? Nanti saya akan minta Pak Doni untuk menjawab, karena kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam special interview bersama Bapak Doni Oskaria. Ya, masih bersama saya dengan diskusi bersama dengan Pak Doni Oskaria, COO dari BPI Danantara. Kita tadi terakhir membahas bagaimana Pak akuntabilitas, transparansi yang akan diterapkan di BPI Danantara. Terutama kita punya target besar, Pak. Pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan di era kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di tengah ketidakpastian global yang nyata, kemudian juga perang di sana-sini begitu. Nomor satu tentu akuntabilitas dan juga transparansi ini menurut saya harus dinilai oleh masyarakat. Karena itu kami sangat suka dengan kritikan-kritikan yang masuk. Ini artinya satu feedback ya kan. Artinya masyarakat mencintai ini dan berharap banyak dari sini. Jadi tentu kita berharap masyarakat selalu menilai. Kalau ada yang salah langsung diberikan koreksi. Karena kita tidak mau salahnya terlalu jauh pastinya. Tetapi secara sistem juga kita membentuk ini. Makanya kalau kita lihat di dalam undang-undang kita, bahkan dari rencana kerja mulai pun, Danantara itu harus berkonsultasi dengan DPR. Jadi undang-undang sudah mengatur bahwa pembentukan rencana kerja tahunan daripada Danantara itu harus dikonsultasikan kepada DPR. Kemudian disetujui oleh Kementerian BUMN dan tentu saja atas persetujuan Presiden. Ini nomor satu untuk menunjukkan bahwa bahkan dari tahap awal saja kita sudah melakukan itu. Masuk ke tahap berikutnya, misalkan di level investasi dulu. Di investasi,
kita tidak bisa juga melakukan investasi tanpa melalui komite investasi. Walaupun di dalam manajemen investasi sudah diputuskan, tetap harus naik ke komite investasi. Dan itu sebelum diputuskan di dalam manajemen investasi, itu kita menempatkan satu orang risk director, ya, managing director risiko, yang untuk mengkaji segala potensi risiko yang akan terjadi di dalam investasi yang akan kita pilih. Tentu saja parameternya sudah di set up berdasarkan kepada parameter ekonomis. Kemudian kalau lolos dari sini, dia naik ke komite investasi. Dari komite investasi itu belum selesai. Dari komite investasi di levelnya investment holding. Dia naik lagi ke komite di BPI dan Antara. Jadi pesan Bapak Presiden tidak apa-apa lama prosesnya, tetapi kita prudent karena ini uang rakyat. Jadi tidak semata-mata, tidak otomatis begitu mudahnya kita melakukan investasi. Tapi akan kita lakukan. Nah, kemudian juga keterbukaan mengenai akuntabilitasnya. Kita diawasi oleh semua lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Baik itu ketua BPK ya sebagai badan pemantau. Ya. Kita punya ketua BPK, ketua PPATK, ketua BPKP, kemudian juga ada Jaksa Agung, kemudian ada Kapolri, KPK. Menurut saya ini kalau orang berniat kurang baik dalam pengelolaan ini, menurut saya dari melihat susunannya udah takut dulu, sudah mundur duluan mungkin ya. Jadi artinya bahwa memang komitmen kita ingin melakukan transparansi dan akuntabilitasnya dijalankan dengan baik, melalui sistem yang kita set up maupun mengenai badan-badan yang akan nanti memantau kita dalam pelaksanaannya. Inilah salah satu bentuk yang memang pesan daripada Bapak Presiden, tidak apa-apa lambat dalam proses melakukan investasi, tetapi kita pastikan bahwa seluruh aspek sudah kita kaji dengan baik. Bicara soal investasi Pak, ini dana besar atau aset yang ada kan dari BUMN juga luar biasa begitu ya. Tapi di sisi lain kita tahu kondisi BUMN tidak semuanya sehat. Ya ada utangnya baik yang produktif maupun yang tidak produktif gitu ya. Tapi ke depannya strateginya seperti apa? Memastikan bahwa investasinya tetap berjalan, iklim investasinya baik di dalam negeri, agar kemudian juga investor asing bisa. Nah, ini juga perlu memang kita sampaikan kepada masyarakat, karena atas kecintaan masyarakat tentu mereka khawatir. Kalau investasi ini melibatkan BUMN, nanti kalau investasinya gagal, BUMN-nya hilang nggak? Ketarik nggak gitu? Nah, ini perlu kita sampaikan bahwa di dalam undang-undang pembangunan daripada Danantara kita, itu sebetulnya ini ada dua yang terpisah. Ya. Satu adalah namanya holding operasi, satu holding investasi. Holding investasi ini memang sengaja dipisahkan dalam bentuk dua perusahaan yang berbeda sebelum dia naik ke Danantara. Tujuannya apa? Untuk tidak terjadinya risiko yang tercampur. Holding operasi ini berisi BUMN-BUMN kita. Jadi BUMN-BUMN kita tidak ada hubungannya dengan investasi. Ya, jadi BUMN-BUMN kita dikelola dengan baik. Pola daripada sovereign wealth fund kita. Hasil daripada pengelolaan ini, dividennya ditarik, dividennya lah yang diinvestasikan. Jadi kekhawatiran masyarakat bahwa BUMN-nya akan terseret-seret tidak sama sekali, karena sudah dipikirkan bahwa yang diinvestasikan itu adalah dividen, hasil kerja daripada BUMN kita. Lalu pertanyaannya bagaimana kondisi BUMN kita dan apa yang akan kami lakukan. Tahap awal kita sudah menginbrengkan seluruh BUMN sekarang sudah berada di dalam Danantara. Artinya sekarang BUMN sudah berada di dalam Danantara. Tahapan berikutnya kita akan melakukan fundamental business review daripada BUMN-BUMN kita. Kita lihat apakah secara fundamental BUMN ini BUMN kita yang jumlahnya banyak sekali ini memiliki fundamental yang baik atau tidak. Ini kita klasifikasikan nanti. Kemudian kita akan melakukan matriks berdasarkan kepada industrinya. Bagaimana tadi Mbak Mary tahu bahwa bahkan satu industri itu BUMN punya 15 perusahaan. Contoh misalkan industri logistik. Kita punya Angkasa Pura Logistik, kita punya Pos Logistik, kita punya Semen Logistik, dan banyak logistik lainnya. Tetapi scale-nya kecil-kecil. Ini nanti akan terjadi merger dan konsolidasi, sehingga kita akan memiliki satu perusahaan logistik. Tetapi karyawannya tidak boleh di PHK, semuanya akan ikut di dalam perusahaan yang besar ini. Yang kedua adalah, contoh lagi asuransi, kita punya banyak asuransi. Kedepannya kita akan terjadi juga konsolidasi sehingga kita memiliki satu perusahaan asuransi jiwa yang kuat, satu perusahaan
asuransi umum yang kuat, yang besar. Jadi skalanya akan menjadi besar-besar daripada perusahaan-perusahaan kita. Nah, memang beberapa perusahaan kita hari ini tuh ada yang kurang baik secara secara keuangan. Inilah yang menjadi fokus kami. Kalau dulu tidak bisa kita sehatkan karena proses BUMN yang lama itu kan silo-silo. Walaupun satu pihak ada BUMN yang untungnya puluhan triliun, tetapi tidak bisa membantu BUMN yang sakit hanya butuh 100 miliar yang tidak gajian. Itu yang terjadi lalu. Sehingga memang noise-nya menjadi besar. Ya, ada orang tidak dibayar gajinya, ada juga vendor yang tidak dibayar. Nah, jumlahnya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan labanya. Tapi dulu tidak ada mekanisme untuk melakukan net off ini. Dengan Danantara, sekarang kita bisa melakukan itu karena seluruh perusahaan terkonsolidasi di dalam Danantara. Nah, sehingga akan mudah bagi kita melakukan perbaikan terhadap kondisi-kondisi perusahaan yang kurang baik. Nah, karena itu tuntutannya adalah bahwa seluruh CEO daripada perusahaan-perusahaan BUMN ini harus CEO-CEO yang profesional. Yang datang kepada Danantara dengan bisnis plan yang baik, rencana kerja yang mumpuni, kemudian juga dengan analisa bahwa bisnis ke depannya seperti apa. Sehingga kemudian kita bisa memprioritaskan bahwa perbaikan terhadap perusahaan-perusahaan ini. Oke. Pak, kita tahu kalau investasi itu sangat berpengaruh pada kepercayaan. Bagaimana kemudian kondisi suatu negara, suatu tata kelola keuangan yang baik gitu, itu juga tentu akan menjadi tolak ukur lah ya. Salah satu alasan lah investor ingin invest di tempat tersebut. Bagaimana keberadaan Danantara ini bisa memastikan bahwa iklim investasinya terus positif di tengah kondisi yang ada saat ini, langkah strateginya seperti apa Pak? Kita akan tanya kepada Pak Doni tentunya. Tetaplah bersama kami karena kami akan kembali usai jeda. Ya, masih bersama kami di special interview bersama dengan COO BPI Danantara, Bapak Doni Oskaria. 5-10 tahun ke depan, Danantara akan seperti apa di mata seorang Doni Oskaria, mengingat tadi ya cita-cita besarnya luar biasa loh Pak, ingin go global, kemudian juga co-invest dengan sejumlah lembaga-lembaga lain begitu. Seorang Doni Oskaria melihat 5-10 tahun ke depan, BPI Danantara akan seperti apa? Saya cukup merinding membayangkan ya, karena memang menurut saya kalau kita punya komitmen yang kuat, menjalankan ini secara profesional, saya membayangkan bahwa mimpinya begitu besar. Bayangkan kalau kita punya kekuatan ini untuk melakukan pembangunan di dalam negeri dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Tidak hanya di dalam negeri, tentu saja di luar negeri, dengan potensi yang kita miliki. Danantara tentu akan menjadi engine yang maksimal. Saya membayangkan bahkan nanti ke depannya, mungkin kontribusi Danantara dalam APBN kita secara indirect, menurut saya mungkin bisa sampai 30-40%. Baik itu dari pajak yang disetorkan, ya, maupun nanti pemerintah at the time tentu juga bisa melakukan dividen dan lain sebagainya. Tetapi yang utama adalah pajak dan juga pendapatan non pajak yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan kita dan juga dari hasil investasi kita. Tetapi ini membutuhkan komitmen kita bersama. Yang pertama tidak hanya komitmen daripada pengurus Danantara, tetapi komitmen daripada pemerintah dan komitmen daripada masyarakat untuk tetap mengawasi. Tidak bisa ini dibiarkan, ditinggalkan. Nah, makanya saya sangat senang banyak kritik, banyak masukan, banyak yang tidak suka. Ini sebenarnya kan alat kontrol daripada masyarakat yang menunjukkan bahwa kecintaannya terhadap Danantara ini. Yang kita harapkan ke depan Danantara ini betul-betul menjadi engine bagi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Dan yang terakhir adalah tentu saja saya sangat suka mengembangkan orang. Jadi saya sangat percaya dengan people. Karena itu kita juga akan menarik, berupaya membawa sebanyak mungkin talent-talent terbaik Indonesia untuk bisa bergabung dengan Danantara, kemudian menjadi bagian bersama-sama untuk membawa Danantara menjadi lebih baik lagi. Ya, kita mengundang tidak hanya dari yang sedang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Mari sama-sama kita yakini bahwa ini adalah satu enabler baru bagi ekonomi masa depan Indonesia. Dan tentu saja tidak bisa kita biarkan. Masyarakat harus memonitor, harus tetap mengkritisi, ya, harus tetap melakukan pengawasan. Sehingga jalannya Danantara yang menjadi milik rakyat Indonesia dan milik bangsa Indonesia ini betul-betul di koridor yang tepat dan benar. Sehingga nanti kita bayangkan 10 tahun yang akan datang. Dan Danantara
saya yakin mampu menjadi at least nomor 1 atau nomor 2 sovereign wealth fund di dunia kalau dengan potensi yang kita miliki. Potensi besar ada di sana. Tadi kata kuncinya Pak Doni sendiri loh yang menyatakan bahwa komitmen tidak hanya dari pihak pemerintah, dari pihak Danantara, tapi juga dari masyarakat. Komitmen untuk terus mengkritik, artinya tidak anti kritik ya Pak? Tidak anti. Saya sangat senang dengan dan berterima kasih dengan kritik itu karena itu menunjukkan kecintaan. Ya, tidak ada orang yang sempurna dan tidak tanpa kritik. Menurut saya tanpa masukan kita mungkin saja menjadi nyaman dan kemudian salah arah. Baik. Ini karena aset yang dikelola tidak main-main. Betul. Ada di sana 1.400 triliun. 14.000. 14.000 triliun rupiah yang dikelola oleh BPI Danantara. Tentu juga terus akan menjadi sorotan bagaimana Betul. perjalanan pengelolaannya. Kita akan saksikan bersama. Kita akan simak ya Pak. Kita akan sama-sama pantau. Apakah kemudian benar-benar bisa mengambil peran dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8% sesuai dengan visi dan cita-cita dari Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih banyak Bapak Doni Oskaria sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Pak. Terima kasih banyak. Sehat selalu Pak. Amin. Ya, demikianlah perbincangan saya dalam special interview bersama dengan COO BPI Danantara, Bapak Doni Oskaria. Terima kasih Anda sudah menyaksikan special interview. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Sampai jumpa.